Selamat datang di channel kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang edukasi atau pendidikan kesehatan untuk penyakit seperti tersebut. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Faringitis akut. 1. Pengertian, definisi. Faringitis merupakan peradangan dinding faring yang disebabkan oleh virus, 4060%, bakteri, 5 hingga 40%, alergi, trauma, iritan, dan lain. Anak-anak dan orang dewasa umumnya mengalami 3-5 kali infeksi virus pada saluran pernafasan atas termasuk faringitis setiap tahunnya. 2. Anamnesis. Keluhan. 1. Nyeri tenggorokan, terutama saat menelan. 2. Demam. 3. Sekret dari hidung. 4. Dapat disertai atau tanpa batuk. 5. Nyeri kepala. 6. Mual muntah. 7. Rasa lemah pada seluruh tubuh. 8. Nafsu makan berkurang. Gejala khas berdasarkan jenisnya, yaitu 1. Faringitis viral, umumnya oleh rhinovirus diawali dengan gejala rinitis, beberapa hari kemudian timbul faringitis. Gejala lain demam disertai rhinorea dan mual. 2. Faringitis bakterial, nyeri kepala hebat, muntah, kadang demam dengan suhu yang tinggi, jarang disertai batuk, dan seringkali terdapat pembesaran KGB leher. 3. Faringitis fungal, terutama nyeri tenggorok dan nyeri menelan. 4. Faringitis kronik hiperplastik, mula-mula tenggorok kering, gatal dan akhirnya batuk yang berdahak. 5. Faringitis kronik atrofi, umumnya tenggorokan kering dan tebal serta mulut berbau. 6. Faringitis tuberkulosis, nyeri hebat pada faring dan tidak berespon dengan pengobatan bakterial non-spesifik. 7. Bila dicurigai faringitis gonorea atau faringitis luetica, ditanyakan riwayat hubungan seksual, terutama seks oral. Faktor risiko. 1. Usia 3-14 tahun. 2. Menurunnya daya tahan tubuh. 3. Konsumsi makanan dapat mengiritasi faring. 4. Gizi kurang. 5. Iritasi kronik oleh rokok, minum alkohol, makanan, refluks asam lambung, inhalasi uap yang merangsang mukosa faring. 6. Paparan udara yang dingin. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Faringitis viral. Pada pemeriksaan tampak faring dan tonsil hiperemis, sudat, virus influenza, Coxsackie-virus, Cytomegalovirus tidak menghasilkan eksudat. Pada Coxsackie-virus dapat timbul lesi vesikular di orofaring dan lesi kulit berupa maculopapular rash. 2. Faringitis bakterial. Pada pemeriksaan tampak tonsil membesar, faring dan tonsil hiperemis dan terdapat eksudat mukaannya. Beberapa hari kemudian timbul bercak petechiae pada palatum dan faring. Kadang ditemukan kelenjar limfa leher anterior membesar, kenyal dan nyeri pada penekanan. 3. Faringitis fungal. Pada pemeriksaan tampak plak putih di orofaring dan pangkal lidah, sedangkan mukosa faring lainnya hipermis. Faringitis kronik hiperplastik. Pada pemeriksaan tampak kelenjar limfa di bawah mukosa faring dan hiperplasia lateral band. Pada pemeriksaan tampak mukosa dinding posterior tidak rata dan bergranular, Chobblestone. 5. Faringitis kronik atrofi. Pada pemeriksaan tampak mukosa faring ditutupi oleh lendir yang kental dan bila diangkat tampak kering. 6. Faringitis tuberkulosis. Pada pemeriksaan tampak granuloma perkejuan pada mukosa faring dan laring. 7. Faringitis luetica tergantung stadium penyakit. A. Stadium primer pada lidah palatum mole, tonsil, dan dinding posterior faring berbentuk bercak keputihan. Bila infeksi berlanjut timbul ulkus daerah faring seperti ulkus pada genitalia yaitu tidak nyeri. Juga didapatkan pembesaran kelenjar mandibula. B. Stadium sekunder. Stadium ini jarang ditemukan. Pada dinding faring terdapat eritema yang menjalar ke arah laring. C. Stadium tersier terdapat guma. Predileksi pada tonsil palatum. 4. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan darah lengkap. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang bila diperlukan. Klasifikasi faringitis. 1. Faringitis akut. A. Faringitis viral. Dapat disebabkan oleh rhinovirus, adenovirus, Epstein-Barr virus, EBV, virus influenza, Coxsackie-virus, Cytomegalovirus, dan lain-lain. Pada adenovirus juga menimbulkan gejala konjungtivitis terutama pada anak. B. Faringitis bakal. Infeksi grup A Streptococcus beta hemolyticus merupakan penyebab faringitis akut pada orang dewasa, 15%, dan pada anak, 30%.
Faringitis akibat infeksi bakteri Streptococcus grup A dapat diperkirakan dengan menggunakan centor kriteria, yaitu demam, anterior cervical lymphadenopathy, eksudat tonsil, tidak ada batuk. Tiap kriteria ini bila dijumpai diberi skor 1. Bila skor 0,1 maka pasien tidak mengalami faringitis akibat infeksi Streptococcus grup A. Bila skor 1,3 maka pasien memiliki kemungkinan 40% terinfeksi Streptococcus grup A dan bila 4 pasien memiliki kemungkinan 50% terinfeksi Streptococcus grup A. C. Faringitis fungal. Candida dapat tumbuh di mukosa rongga mulut dan faring. D. Faringitis gonorea. Hanya terdapat pada pasien yang melakukan kontak orogenital. 2. Faringitis kronik. A. Faringitis kronik hiperplastik. Pada faringitis kronik hiperplastik terjadi perubahan mukosa dinding posterior faring. B. Faringitis kronik atrofi. Faringitis kronik atrofi sering timbul bersamaan dengan rinitis atrofi. Pada rinitis atrofi, udara pernafasan tidak diatur suhu serta kelembapannya sehingga menimbulkan rangsangan serta infeksi pada faring. 3. Faringitis spesifik. A. Faringitis tuberkulosis. Merupakan proses sekunder dari tuberkulosis paru. B. Faringitis luetica. Ponema pallidum dapat menimbulkan infeksi di daerah faring, seperti juga penyakit lues di organ lain. Gambaran klinik tergantung stadium penyakitnya. 2. Diagnosis kerja. Faringitis. 3. Diagnosis banding. 4. Penata laksanaan. 1. Istirahat. 2. Minum air putih yang cukup. 3. Berkumur dengan air yang hangat dan berkumur dengan obat kumur antiseptik untuk menjaga kebersihan mulut. Pada faringitis fungal diberikan nistatin 100.000 hingga 400.000 IU, 2x hari. Untuk faringitis kronik hiperplastik terapi lokal dengan melakukan kausting dengan memakai zat kimia larutan nitras argentin 25%. 4. Untuk infeksi virus. Dapat diberikan antivirus isoprinosine dengan dosis 60-100 mg kg BB dibagi dalam 4-6x hari pada orang dewasa dan pada anak 5 tahun diberikan 50 mg kg BB dibagi 4-6x hari, tidak ada di puskesmas. 5. Untuk faringitis akibat bakteri terutama bila diduga penyebabnya Streptococcus grup A, diberikan antibiotik amoksisilin 50 mg kg BB dosis dibagi 3x hari selama 10 hari dan pada dewasa 3x 500 mg selama Juni hari atau eritromisin 4x 500 mg hari. 6. Pada faringitis gonorea, dapat diberikan cefalosporin generasi ketiga, seperti ceftriaxone 2GR4 IM single dose. Tidak ada di puskesmas. 7. Pada faringitis kronik hiperplastik, penyakit hidung dan sinus paranasal harus diobati. Pada faringitis kronik atrofi pengobatan ditujukan pada rinitis atrofi. Sedangkan, pada faringitis kronik hiperplastik dilakukan kaustik 1x hari selama 3-5 hari. 8. Jika diperlukan dapat diberikan obat batuk antitusif atau ekspektoran. Analgetik antipiretik. 9. Antibiotik. Kortikosteroid juga diberikan untuk menekan reaksi inflamasi sehingga mempercepat perbaikan klinis. Steroid yang diberikan dapat berupa dexamethasone 3x 0,5 mg pada dewasa selama 3 hari dan pada anak-anak 0,01 mg kg BB hari dibagi dalam 3x hari selama 3. 5. Edukasi. Memberitahu pasien dan keluarga untuk 1. Menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makan bergizi dan olahraga teratur. 2. Berhenti merokok bagi anggota keluarga yang merokok. 3. Menghindari makan makanan yang dapat mengiritasi tenggorok. 4. Selalu menjaga higiene mulut dengan 6. Kriteria rujukan. 1. Faringitis luetica. 2. Bila terjadi komplikasi. 7. Prognosis. 1. Et vitam, bonam. 2. Et functionam, bonam. 3. Et sanationam, bonam. 8. Referen. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.